Setiap individu membawa latar belakang, nilai dan pengalaman hidup yang unik. Dan melalui interaksi mereka dengan dunia, mereka secara tidak langsung membangun karakter mereka. Mengapa kita perlu memahami karakter seseorang? Karena itu merupakan kunci untuk membina hubungan yang sehat, bekerja sama secara efektif, dan menghindari konflik yang tidak perlu. Dengan kata lain, kemampuan untuk melihat di balik penampilan fisik dan tata krama sosial adalah suatu keahlian yang dapat memberi kita keuntungan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Namun memahami karakter seseorang bukanlah tugas yang mudah. Itu melibatkan pengamatan yang cermat, ketelitian dalam mendengarkan, dan kepekaan terhadap berbagai tanda yang mungkin tersembunyi di balik ekspresi wajah atau kata-kata seseorang. Oleh karena itu, dalam video kali ini, kita akan membahas secara mendalam beberapa cara praktis untuk mengetahui karakter asli seseorang. Dari mengamati tindakan mereka hingga mendengarkan cara mereka berbicara, kita akan menjelajahi berbagai aspek yang dapat menjadi kunci untuk membuka diri ke dunia batin seseorang. Saya yakin, setelah menonton video ini, teman-teman akan merasa lebih percaya diri dalam membaca karakter orang di sekitar kita. Sekarang mari kita mulai perjalanan mengungkap karakter asli seseorang. Di video ini, 1. Mengamati tindakan dan perilaku. Saat kita berusaha memahami karakter seseorang, langkah pertama yang tak kalah pentingnya adalah mengamati dengan cermat tindakan dan perilaku mereka. Tindakan seseorang merupakan cermin dari nilai, prinsip, dan prioritas yang mereka anut dalam kehidupan sehari-hari. Setiap gerakan, keputusan dan pilihan memiliki makna tersendiri. Misalnya cara seseorang merespon tantangan, atau cara mereka bersikap dalam situasi tertentu dapat memberikan petunjuk berharga tentang kepribadian yang sebenarnya melalui pengamatan yang teliti terhadap tindakan. Kita dapat mulai membentuk gambaran awal tentang karakter seseorang. Tidak hanya itu, tapi juga perhatikan bagaimana seseorang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Apakah mereka memperlihatkan empati terhadap orang lain atau lebih cenderung fokus pada diri sendiri? Bagaimana cara mereka menanggapi keberhasilan dan kegagalan? Semua pertanyaan ini dapat dijawab melalui pengamatan tindakan dan perilaku seseorang. 2. Mendengarkan dari cara mereka berbicara. Ketika kita berbicara tentang menggali karakter seseorang, tidak ada aspek yang lebih mengungkapkan daripada cara mereka berbicara. Suara, intonasi, dan pilihan kata-kata adalah elemen-elemen bahasa yang dapat memberikan wawasan mendalam tentang pikiran dan perasaan seseorang. Dalam langkah kedua ini, kita akan membahas cara mendengarkan dengan teliti, bukan hanya apa yang dikatakan, tetapi bagaimana hal itu diungkapkan. Adakah keceriaan yang tulus dalam suara mereka, atau mungkin ada sentuhan ketidakpastian yang tersembunyi? Bahkan pilihan kata sederhana bisa memberikan gambaran tentang keyakinan, nilai dan bahkan emosi yang mendasari pembicaraan mereka. Tidak hanya itu, kita juga akan menjelajahi bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang seringkali menjadi pelengkap dari komunikasi lisan. Seperti kata pepatah, tubuh lebih jujur daripada kata-kata. Oleh karena itu, dengan merinci bagaimana seseorang menyampaikan pesan mereka, kita dapat memahami lebih baik siapa mereka sebenarnya. 3. Perhatikan ketika mereka memperlakukan orang lain. Langkah ketiga dalam membongkar karakter sejati seseorang membawa kita pada aspek penting lainnya. Bagaimana mereka memperlakukan orang lain di sekitar mereka. Interaksi sosial menciptakan panggung yang memperlihatkan nilai-nilai etika dan rasa empati yang dimiliki seseorang. Dalam bagian ini, kita akan membahas cara mengamati perilaku seseorang terhadap orang lain, baik itu teman, keluarga, atau bahkan orang asing. Adakah sikap ramah dan penghargaan, atau mungkin ada tanda-tanda ketidakpedulian dan sikap merendahkan? Melalui perhatian terhadap cara seseorang memperlakukan sesama, kita dapat membaca lebih dalam tentang moralitas dan prinsip hidup mereka. Tak hanya itu, kita juga akan membahas keberagaman interaksi sosial. Bagaimana seseorang bersikap di berbagai konteks sosial dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang fleksibilitas karakter dan kemampuan untuk beradaptasi. Seiring kita melangkah lebih dalam, kita akan menggali jejak kemanusiaan yang tersembunyi di balik setiap interaksi sehari-hari.
Dengan meresapi setiap momen, ketika seseorang berhubungan dengan orang lain, kita dapat membangun pemahaman yang lebih utuh tentang karakter asli mereka. 4. Perhatikan ketika mereka menghadapi konflik. Saat kita menjelajahi karakter seseorang, langkah keempat membawa kita pada momen kritis, yaitu ketika mereka dihadapkan pada konflik. Konflik adalah ujian sejati yang dapat membongkar sisi kepribadian yang mungkin tidak terlihat dalam situasi sehari-hari. Dalam tahap ini, kita akan membahas cara mengamati bagaimana seseorang merespon tantangan, kesulitan atau perbedaan pendapat. Apakah mereka cenderung mencari solusi kolaboratif, ataukah lebih suka menghindari konfrontasi? Melalui pengamatan konflik, kita dapat melihat kemampuan komunikasi, kematangan emosional, dan strategi penyelesaian masalah yang dimiliki seseorang. Tak hanya itu, kita juga akan menjelajahi dampak konflik terhadap hubungan interpersonal. Bagaimana seseorang membangun atau merusak hubungan dalam momen-momen sulit dapat memberikan wawasan yang berharga tentang kualitas karakter mereka. Dengan mendekati konflik sebagai kesempatan untuk mengenal seseorang dengan lebih baik, kita dapat memahami esensi dari keberanian dan ketahanan batin yang dimiliki seseorang. 5. Amati ketika mereka menanggapi kegagalan. Langkah kelima membawa kita pada momen yang menguji karakter seseorang dengan intensitas tertinggi, yaitu ketika mereka dihadapkan pada kegagalan. Bagaimana seseorang menanggapi kegagalan adalah jendela kecil yang membuka ruang untuk melihat sifat sejati mereka. Dalam tahap ini, kita akan membahas cara mengamati respon seseorang ketika menghadapi kegagalan. Apakah itu dalam karir, hubungan, atau tujuan pribadi? Apakah mereka menerima kegagalan sebagai bagian alami proses pembelajaran, ataukah lebih cenderung menyalahkan orang atau situasi di sekitarnya? Tanggapan terhadap kegagalan dapat memberikan petunjuk tentang sikap terhadap pertumbuhan, ketahanan mental, dan kesiapan untuk menghadapi cobaan hidup. Selain itu, kita juga akan membahas bagaimana seseorang membangun kembali diri setelah kegagalan. Apakah mereka mampu bangkit, belajar dari pengalaman, dan melanjutkan dengan tekad yang lebih besar. Dalam kesempatan ini, kita dapat menilai kematangan emosional dan kapasitas untuk berkembang dari kesulitan. Dengan mengamati respon seseorang terhadap kegagalan, kita dapat memahami bagaimana mereka menghadapi tantangan hidup sejatinya. Momen kegagalan seringkali adalah kunci utama untuk membongkar karakter sejati. Kita telah menjelajahi berbagai aspek yang dapat membantu kita memahami karakter asli seseorang. Dari mengamati tindakan dan perilaku, mendengarkan cara mereka berbicara, memperhatikan interaksi sosial, menghadapi konflik, hingga menanggapi kegagalan, kita telah merinci setiap langkah dengan teliti. Penting untuk diingat bahwa karakter seseorang adalah suatu kesatuan, dan seringkali kebenaran sejati terletak pada gabungan dari semua aspek yang telah kita bahas. Dengan memahami elemen-elemen ini secara holistik, kita dapat membentuk pemahaman yang lebih mendalam tentang siapa seseorang sebenarnya. Mengungkap karakter asli seseorang bukanlah proses instan, tetapi merupakan perjalanan yang membutuhkan kepekaan, kesabaran, dan dedikasi. Oleh karena itu, mari kita terus mengasah kemampuan ini dan membawa pemahaman yang lebih besar ke dalam hubungan kita, baik itu di dunia profesional, sosial, atau pribadi. Terima kasih telah menemani kami dalam seri ini. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman Anda. Tetaplah bersama kami untuk KONTN bermanfaat selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat membuka jendela menuju karakter sejati.